Alhamdulillah, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala, dan perlu kita ketahui bahwa nikmat itu tidak identik dengan tersenyum. Nikmat itu tidak identik dengan keadaan yang enak. Tetapi nikmat itu bisa berbentuk kesedihan, bisa berbentuk kesusahan, penat, pusing. Itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Karena tidak sedikit orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesusahan. Dengan sebab kesusahan tersebut, Allah Subhanahu wa taala jadikan dia orang yang cerdas. Karena apa? Karena kecerdasan itu ditempa, dibentuk, terbentuk oleh apa? Oleh kesulitan. Kecerdasan itu terbentuk oleh kesulitan. Jadi orang yang nggak mau susah-susah, ya siap-siap saja menjadi orang yang biasa-biasa saja. Dan rata-rata orang yang luar biasa itu adalah orang yang luar biasa juga kesulitan. Orang yang luar biasa kesulitan. Sedikit tidurnya, sedikit tidurnya. Teman saya waktu di pondok itu ada yang hafal 30 juz hanya dalam waktu 9 bulan. Apa di luar kepala, siap disimak, baca Al-Quran tanpa melihat. 9 bulan 30 juz. Gimana caranya? Ya dia susah payah. Melebihi yang lain tidur dia enggak. Jadi kadang kesusahan itu menempa seseorang menjadi orang yang kuat dan cerdas. Rekan-rekan rahmatullah SWT, salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling mulia, Nabi yang kecerdasannya luar biasa. Jadi untuk otak manusia, orang yang paling cerdas di dunia ini hanya memanfaatkan 5% dari potensi otaknya. 5% dari potensi otaknya. Orang yang usianya sudah di atas 15 tahun itu semuanya sama otaknya, potensinya sama semua. Ya, sampai ke atas ini sama kemampuan otak. Tinggal kita saja memanfaatkannya saja. Siapa yang paling cerdas di dunia zaman sekarang ini? Einstein ya. Mungkin Einstein. Beliau itu hanya menggunakan 5% dari potensi otaknya. Untuk ukuran otak manusia. Kalau untuk ukuran otak hewan ada yang lebih tinggi dari itu. Apa itu? Lumba-lumba. Itu 25% potensi otaknya digunakan, sehingga kan dia bisa berkomunikasi dengan saudaranya itu dengan sonar dari otaknya saja. Kalau manusia itu sekitar 5% saja yang bisa itu, hampir mendekati 5%. Untuk Rasulullah berapa? Ada ulama katakan 95%. Ada yang katakan 99%. Rasulullah itu bisa menggunakan potensi otaknya. Cerdas sekali enggak? Rasulullah SAW sabdakan, jika kalian tidur maka miringlah ke kanan, ke sebelah kanan, tidur sebelah kanan. Ini hal yang luar biasa karena Rasulullah SAW melihat seseorang itu bukan dari zahirnya, langsung ke bagian-bagian tubuhnya, bagian dalam seperti apa. Jadi kalau tidurnya miring kanan, apa yang terjadi dengan jantungnya, sirkulasi darahnya, dan yang lainnya. Subhanallah ya. Jadi kita jadikan umat Rasulullah umat yang terbaik. Rekan-rekan yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, perlu diketahui setiap manusia itu mempunyai keinginan, ya. Setiap makhluk itu mempunyai keinginan, pasti ya, mempunyai keinginan. Maka keinginan ini seyogianya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disertai dengan usaha. Kita ini sebagai makhluk mukhayyar. Apa itu makhluk mukhayyar? Makhluk mukhayyar adalah makhluk yang diberi hak untuk memilih. Diberi hak untuk memilih. Beda dengan hewan. Kalau hewan ini ghairu mukhayyar namanya. Kenapa? Kalau udah gitu-gitu aja, sudah selesai. Kalau makannya rumput, nggak ada dia pikiran rumputnya mau direbus dulu, mau dicocol sambal, nggak ada. Kalau manusia, dia makanannya adalah nasi misalkan, maka dia akan berpikir gimana nasi ini bisa lebih enak dari seperti biasanya. Bisa digoreng,
dibakar kan, nasi bakar aja, dan yang lainnya diolah, bahaya. Dan dalam usaha ke dunia pun seperti itu. Allah tidak akan berubah 1 tahun sebelum kamu itu merubah dunia sendiri. Maknanya apa? Bukan tidak berlakunya takdir Allah, tetapi Allah serahkan setengahnya kepada muhayyarnya manusia itu sendiri. Kamu mau apa? Saya mau A. Maka Allah Subhanahu wa taala menggariskan takdirnya setengahnya. Setengahnya kepada setengahnya disandarkan kepada usaha dia sendiri, usaha manusia itu sendiri. Maka rekan-rekan rahmat Allah Subhanahu wa taala, jika kita punya azam, tawakal Allah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana letak tawakal? Letak tawakal itu di ujung usaha manusia. Jadi dari awal sampai ujung itu apa kerja manusia? Ya usaha. Tetap harus berusaha sungguh-sungguh. Sejauh mana kita sungguh-sungguh, Allah akan beri wajar akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan ketika kita hendak melakukan sesuatu, mempunyai rencana sesuatu? Yang pertama, ulama katakan, cintai dulu hal itu. Paham ya? Cintai dulu hal tersebut. Kita pengen bisa bahasa Korea, ya kan dilarang nggak suka bahasa Korea, ya nggak bisa. Walaupun mudah ya susah aja kelihatan. Jadi sesuatu yang tidak kita sukai, tidak kita cintai, itu akan menjadikan kita makin sulit mengerjakannya, akan makin sulit untuk mencapai. Ya. Kemudian yang kedua adalah tanamkan dalam diri kita kepercayaan diri. Insyaallah saya bisa. Katakan saya bisa akan membuatmu mampu. Kemudian berikutnya, baru usaha keras, ya, usaha keras. Nah, usaha dunia yang kita kerjakan ini itu 50%. Untuk 50%-nya adalah usaha akhirat. Apa itu usaha akhirat? Jadi contohnya ini sebagai contoh. Ada seorang sahabat itu mau sembuh dari sakit aja, ya mau sembuh dari sakit. Dia sudah berobat kemana-mana, sudah berobat kemana-mana, tapi belum kunjung juga sembuh. Maka dia mendatangi seorang ulama. Gimana supaya saya sembuh? Maka ulama katakan, kamu datang ke kampungnya Pulan bin Pulan, terkenal kampungnya Gersang, gali sumur di sana, atau upah orang lain untuk menggali sumur di sana. Maka setelah dapat air sumur, kamu pasang di situ kendi. Ya, yang tiap hari kamu nimba air isi kendi itu untuk orang yang haus, kehausan dikasih air itu seperti itu. Maka dia lakukan. Dalam jangka waktu 2 minggu sakitnya sembuh. Maknanya apa? Maknanya selain kita mengandalkan usaha kita, kita juga mengandalkan amalan dalam kehidupan kita. Apa itu amal? Amal adalah sesuatu yang bisa menggapai melakukan dari usaha kita pada tujuan kita. Misalkan pengen tercapainya A, kita nggak melulu ke A saja, ya nggak melulu ke A, tapi kita bisa ke B, C, D, E sampai Z semuanya. Ya. Misalkan nih, ya Allah saya pengen dipermudah ya atas urusan saya pengen lulus, ya. Maka kita nggak melulu harus ngurusin itu saja, enggak. Itu 50%. 50%-nya di mana? 50%-nya adalah setiap hari saya harus beli permen 1 butir, saya kasih anak kecil. Ya Allah, mudah-mudahan dengan 1 butir permen ini Engkau permudah urusan saya. Selebihnya seperti itu. Ada orang yang jalan dengan cara lain, apa itu? Menyenangkan hati ibunya, orang tuanya. Setelah hati orang tuanya senang, senyum, kenapa lo nak tumben rajin? Saya minta doa dari ibu. Dengan hati yang bahagia, puas ibu ini dengan pelayanan kita, dia doa dengan ikhlas, bisa juga selesai urusan. Allah akan permudah. Atau menghilangkan kesulitan orang lain. Contohnya ada orang di sini manyun aja kerjanya, manyun. Gimana? Buat dia tersenyum. Menjadi asbab dalam hati kita, niat aja dalam hati, ya Allah, apa yang lakukan adalah agar Engkau permudah keinginan saya. Kecil saja, tetapi tidak ada yang kecil sebenarnya di hadapan Allah. Dalam Mukhtar al-Hadis an-Nabawiyah, Rasulullah SAW mengatakan, "Ala tahqiranna minal ma'rufi wala an tubriga al-ilmi mustasqa wa talqa akhaka wajhuka ila jimun basitun." Jangan menyepelekan amal kebaikan, walaupun sekedar kamu menuangkan air ke gelas orang yang
kehalusan. Atau kamu berjumpa dengan saudaramu dalam keadaan wajahmu meringah dan basit semeringah, sehingga kan orang yang tadinya pusing ngelihat senyum kita jadi senang, itu suatu kebaikan yang luar biasa. Jadi nggak ada yang kecil. Nah ini apabila kita niatkan untuk mencapai hal yang kita inginkan, ini luar biasa. Ya, yang berhubungan dengan orang lain, bukan hanya amalan kita tertuju pada itu saja. Enggak. Ya, banyak cabangnya. Dan ini bisa membantu amal yang hendak kita capai, cita-cita yang hendak kita capai. Karena tidak ada satupun amalan, Rasulullah sabdakan, yang melebihi besarnya amalan menyenangkan hati orang yang beriman, saudara-saudara yang. Jadi ini bisa menjadi asbab ya, menjadi asbab. Dalam kitab Sahih Bukhari kan ada cerita 3 orang yang terkurung di dalam gua. Hujan besar, dia masuk ke dalam gua, tiba-tiba ada batu gelinding dari atas, itu pintu gua. Maka dia berwasilah dengan amalannya. Berwasilah dengan amalan seperti apa? Ya Allah, saya mempunyai dulu, saya seperti ini. Maka apabila ini suatu kebaikan, tolong geserkan batu ini. Geser sedikit, belum bisa keluar. Orang kedua doa lagi, ya Allah, dulu saya punya ibu seperti ini, saya rawat dari udah tua sampai belum meninggal, sampai nggak ada perusahaan buatnya. Jika ini kebaikan, geserkan batu, geser sedikit. Nah satu lagi berdoa dengan amalannya, akhirnya geser lagi bisa keluar semuanya. Artinya apa? Ketika kita mempunyai satu tujuan, kita tidak hanya fokus pada tujuan itu saja, tetapi banyak jalan yang bisa mendukung hal ini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita ini makhluk sosial, hidup berjamaah, yang nggak bisa hidup sendiri. Maka apapun yang kita dapatkan itu terkadang bukan dari kemampuan diri kita, tetapi dari kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Allah hargai tersebut, dijadikanlah kemudahan untuk mencapai apa yang kita inginkan. Kita pengen kaya, kita kerja sendiri bisa nggak kaya? Nggak bisa. Kita pengen kaya, kita kerja sendiri nggak akan bisa kaya. Kita harus melihat orang jadi pekerja, ya harus berkolaborasi dengan orang lain, kerjasama dengan orang lain, seperti itu. Itu juga kita punya keinginan. Kita sudah fokus pada keinginan kita, belajar sungguh-sungguh, sudah melaksanakan dengan sebaik-baiknya ini si A ini yang kita tuju. Maka kita jangan lupakan jalan lain, karena ini pendukung yang paling kuat juga selain kesembuhan kita. Ya, jadi kalau kita punya niat, si Allah saya pengen lulus, mudah-mudahan lulus, maka kita harus sungguh-sungguh dan jalan yang cabang tadi kita lakukan. Saya hanya bersedekah ya Allah, pengen sedekah, dengan sedekah yang mudah-mudahan saya lulus, sedekah semampunya, gak usah berat, gak usah yang banyak-banyak, sedikit saja. Atau ya Allah saya akan senyum terus bang orang, senyumlah, ya, jangan senyum sendiri ya, senyum sendiri, senyum ketika senyum orang senyum. Niatkan dalam hati ini supaya saya lulus, supaya saya tembus, supaya saya keluar. Ya. Setiap kebaikan yang kita lakukan ini diniatkan untuk mempermudah urusan kita. Gitu ya. Ini sebenarnya mudah kalau ini tercapai jika kita ini paham bahwa jalan ini jalannya luar biasa, mendukungnya atas apa yang kita inginkan. Ya, sama teman juga nggak usah besar-besar, ya, nggak usah besar-besar. Kita melakukan kebaikan, ada satu saja, misalkan sholawat. Nah, habis sholat saya sholawat 3 kali aja. Ya kan ya Allah, setelah sholawat ini saya niat sholawat ini untuk supaya Anda memudahkan hajat saya. Katakan dalam hati apa hajatnya. Kalau saya habis sholat 3 terus seperti saja istighfar. Atau ada yang hanya dengan cara senyum, ada dengan cara memberi permen kepada anak-anak. Kan tulus banget anak-anak. Atau apa saja, ya, apa saja amalan kita. Kita sehari kita membaca Al-Quran, memang saya membaca Al-Quran sehari 1 ayat aja. Sehari 1 ayat. Mudah-mudahan dengan 1 ayat ini Allah engkau permudah urusan. Seperti itu saja istiqomah. Ya. Kemudian sampai di penghujung nanti ada namanya tawakal. Apa itu tawakal? Bersandar sepenuhnya kepada Allah. Rasulullah dalam kitab Duratul Nasihin menceritakan bahwa tidaklah seorang hamba berdoa melakukan suatu amalan kecuali pasti Allah kabulkan semua. Allah ini malu ketika hambanya doa, ya Allah, tangannya turun tidak dikabulkan, ini Allah malu, pasti dikabulkan. Jadi ada yang katakan doanya gak dikabulkan, enggak, doa itu pasti dikabulkan.
Perlu garis bawahi, pasti. Pasti. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala akan berikan melalui 3 jalan. Yang pertama, cash, diberikan apa yang dia minta. Ya Allah sekarang ini dikasih langsung. Pertama, jalan pertama. Ini alhamdulillah kalau itu terjadi. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat yang setimpal walaupun bukan yang diinginkan. Pengennya A, tetapi dikasih B, tetapi nikmatnya tujuannya sama. Hasilnya sama yang didapat. Dia ke A nggak dapat, tapi dikasih sama Allah B, hasilnya sama sebenarnya. Hasilnya sama, tujuannya sama. Bisa seperti itu yang kedua. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala akan hindarkan dia dari sesuatu musibah yang besar. Yang andai kata Allah Subhanahu wa taala berikan musibah ini, itu setara dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia jika keinginannya tercapai. Jadi setiap doa itu pasti tercapai hanya melalui 3 jalan ini saja. Jadi tidak ada dalam hati seorang muslim, manusia ini sesuatu yang bisa membuat hatinya sempit. Ya. Solo ya, pede dulu sekarang ya, pede, percaya diri, doa, amalan dengan orang lain dihubungkan bagus dengan orang lain. Jadikan satu amalan andalan, apa saja yang kecil yang penting istiqomah dibuat, dan setiap amalan baik itu niatkan. Ya, nggak apa-apa. Berarti kita nggak ikhlas loh, ikhlas. Ya. Karena apa? Yang dikatakan tidak ikhlas adalah kita mengharap pada tamnun tas taksir, mengharap kepada orang manusia. Ya, kita memberi kepada orang lain dengan harapan dia memberi kita apa. Ya, ini nggak ikhlas. Tapi kalau kita melakukan satu amalan berharap Allah yang memberi, ya kan Allah yang memberikan, ikhlas tetap dikategorikan masuk dalam mengatakan ikhlas. Soalnya yakin pada amal, yakin pada amal belajar. Ya, jadi seluruh nabi itu senjatanya amal. Setelah ada usaha keras, senjatanya adalah amal, kebaikan yang kita lakukan. Kecil aja, ya, kecil saja, nggak usah besar. Dan kita yakin di akhirnya nanti bahwa doa yang kita panjatkan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui 3 jalan ini. Ya. Banyak contoh ya. Orang pengen sukses, akhirnya Pak minjem bank ya, besar-besar, buat satu toko besar-besar. Ya, pengennya jadi orang kaya dengan sebab ini ya, walaupun dengan berhutang ke bank. Wah, nah, hutang di bank banyak. Akhirnya apa? Jualan es aja. Tiba-tiba dengan asal jualan es dia kebayar hutang, buat rumah bisa tak? Sama saja. Padahal tujuan dia adalah buat toko. Tetapi Allah mengatakan beri jalan lain. Nah, seperti itu. Itu dari hasil kesungguhan doa dia juga dikabulkan dengan cara seperti yang ketiga tadi. Yang kedua tadi. Salah ya? Nah, jadi yakin dulu kepada Allah. Kalau yakin sama Allah nggak akan kecewa. Udah usaha dulu ya. Sudah usaha. Nah, tinggal buat amalan, yakin sama Allah, nanti hasil di akhir Allah akan berikan, dan pasti khair, ada baiknya. Salah ya, sekarang beda dulu. Tapi kita juga mempunyai hak di sisi Allah, yaitu hak doa. Mudah-mudahan dengan doa nanti kita setelah ini, Allah SWT permudah urusan kita semua. Salah ya, yang hajat-hajat kita tercapai semuanya. Kemudian kesusahan-kesusahan kita Allah Subhanahu wa taala berikan balasan dengan cara diberikan apa yang kita mau di dunia sampai ke akhirat. Insyaallah ya. Kita doa bersama. Alhamdulillah.